Di kaki Gunung Fuji tinggal seorang gadis bernama Aika, seorang penyanyi muda dengan suara yang begitu indah hingga dijuluki Hoshi no Koe, suara bintang. Setiap malam Aika bernyanyi di aula desa dan seluruh warga datang untuk mendengarkan. Lagu-lagunya penuh kehangatan seolah berasal dari langit, tapi Aika menyimpan rasa sepi di dalam hatinya. Suatu malam setelah konser ia menatap bintang dan berkata pelan, "Aku ingin menyanyi untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk desa kecil ini." Aika terbangun dengan tenggorokan sehat, tapi saat mencoba bersenandung, tak ada suara keluar. Ia panik. Ia mencoba berteriak menangis. Tetap hening. Warga desa pun kebingungan. Aika yang biasa menyembuhkan lewat lagu kini tak bisa bersuara sama sekali. Ia dibawa ke tabib biksu bahkan ke kuil tertua. Namun semuanya berkata hal yang sama. Tubuhmu sehat, tapi jiwamu kehilangan nyanyian. Aika duduk sendirian di danau tempat ia biasa berlatih menangis tanpa suara. Wanita tua itu memperkenalkan diri sebagai Tsukio, roh penjaga musik, dengan tatapan penuh misteri dan kebijaksanaan di wajahnya. Ia berkata bahwa suara Aika belum hilang, tapi tersegel karena keinginan yang salah arah. Kau ingin dunia mendengarmu? Tapi kau lupa alasanmu bernyanyi dari awal. Tsukio menambahkan, suaranya lembut namun tegas. Tsukio menawarkan jalan. Pergilah mencari 3 gema yang mengingatkanmu kenapa kau bernyanyi. Temukan mereka maka suaramu akan kembali. Dengan semangat yang tersisa, Aika pun memulai perjalanan. Ia berjalan melewati hutan berkabut, naik perahu, menyeberangi danau dan mendaki pegunungan yang tinggi, mencari gema yang dimaksud. Di sebuah desa pegunungan, Aika melihat anak kecil yang menangis sendirian. Aika duduk di sampingnya menggenggam tangan si anak. Tanpa suara ia menulis lirik lagu tentang harapan dan kekuatan cinta seorang ibu. Ia memberi lirik itu kepada si anak yang membacakannya keras-keras sambil tersenyum. Tiba-tiba di dalam dada Aika, ia merasakan getaran kecil, seperti senar koto yang dipetik perlahan. Sebuah gema muncul, suara pertama kembali. Tsukio muncul dan tersenyum. Gema pertama, kau bernyanyi untuk menguatkan hati yang lemah. Perjalanan membawa Aika ke kota besar dimulai dengan harapan dan impian yang bersinar di matanya. Di sana ia bertemu Ren, sahabat lamanya yang dulu pernah bermain musik bersama. Namun Ren kini berhenti bermusik karena kegagalan dan tekanan hidup yang menghimpitnya. Mereka duduk diam di atap gedung menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Aika meski tanpa suara mulai mengetuk irama dengan jari dan menyusun lirik di atas kertas. Ren membaca, tersenyum dan memetik gitar pelan meresapi setiap kata yang ditulis Aika. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Ren kembali bermain, merasakan kembali keajaiban musik. Terakhir Aika sampai di puncak tebing tempat ia dulu menulis lagu pertamanya. Di sana hanya angin yang berhembus dan langit yang luas. Ia duduk memejamkan mata dan bertanya dalam hati, apa alasan terdalamku bernyanyi? Jawaban datang bukan dari luar tapi dari dalam. Karena bernyanyi membuatku merasa hidup. Aku bernyanyi bukan untuk didengar, tapi untuk menyampaikan cinta, luka, dan harapan. Saat ia menyadari, itu suaranya kembali seperti aliran hangat dari dalam dada. Aika kembali ke desanya membawa lagu baru yang penuh makna. Malam itu seluruh desa berkumpul kembali di aula untuk mendengarkan penampilannya. Saat Aika menyanyi, semua terdiam terpesona oleh suaranya yang baru. Suaranya kini berbeda. Lebih tenang, lebih dalam, lebih hidup dan menggetarkan jiwa. Di antara penonton, Tsukio berdiri di bayangan tersenyum bangga melihat pencapaian sahabatnya. Aika bukan lagi hanya penyanyi dari Gunung Fuji. Ia adalah bintang yang bersinar di panggung ini. Ia bernyanyi bukan untuk didengar, tetapi untuk menyentuh jiwa dan mengisahkan perjalanannya.